Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Liatarani dengan NPM 2478014 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas TRPL 2A. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya atau hasil kerja saya mengenai apa tema yang saya ambil, dan kemudian akan menjelaskan juga tujuan mengapa saya mengambil tema ini dan ingin membuat aplikasi ini, dan juga akan menjelaskan metode pengembangan, dan akan menjelaskan tentang aplikasi kompetitor. Oke. Baik, yang pertama saya mengambil temanya yaitu tema tentang kesetaraan gender. Mengapa? Karena wanita-wanita atau perempuan sampai saat ini banyak yang mengalami ketidakadilan dalam hidup mereka. Ketidakadilannya itu seperti mereka sering mendapatkan pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual dan pelecehan itu masih sering terjadi di mana-mana, di tempat umum, di tempat kerja, bahkan di rumah sendiri. Dan mirisnya, banyak korban yang akhirnya memilih diam karena takut disalahkan atau tidak percaya kalau mereka akan mendapatkan keadilan. Jadi di sini perempuan tuh masih sering ya mendapatkan kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik lainnya, dan mereka juga takut untuk speak up atau bahasanya bungkam gitu karena mereka takut tidak didengar. Karena mereka tuh percaya loh kalau walaupun mereka tetap berbicara, tetap speak up tuh nggak bakal dapat keadilan. Dan juga tuh ada pernikahan dini. Nah, pernikahan dini juga itu masih menjadi isu serius ya teman-teman. Banyak anak perempuan yang terpaksa menikah di usia muda, entah karena tekanan keluarga, budaya, atau faktor ekonomi. Dan akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk sekolah lebih tinggi, susah mendapat pekerjaan yang layak, dan bahkan punya risiko kesehatan yang lebih tinggi. Dan juga tidak cuma itu, perempuan juga sering dianggap hanya punya peran buat mengurus rumah tangga dan punya anak. Seolah-olah hidup mereka cuma sebatas itu, padahal perempuan juga punya hak untuk berkembang, berkarir, dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi karena pola pikir di masyarakat yang masih patriarkal, banyak perempuan yang akhirnya tidak bisa bebas dalam mengejar mimpinya. Dari penjelasan saya itu kita bisa menyimpulkan ya teman-teman kalau perempuan di Indonesia ini, salah satunya di Indonesia ini, di negara ini itu masih banyak yang mengalami aksi patriarki lah, bahasa patriarki kalau sekarang tuh ya. Jadi mereka tuh cuma dibuat apa ya, kalau bahasa kasarnya tuh dipakai cuma untuk buat anak doang, dipandang sebelah mata gitu lah. Makanya saya mengambil tema kesetaraan gender ini. Dan juga ada informasi dari website. Jadi di sini tulisannya berdasarkan Global Gender Gap Report 2024 yang dirilis oleh World Economic Forum dalam kurung WEF, Indonesia mencapai skor 0,686 dalam indeks kesetaraan gender, menempatkannya pada peringkat 100 dari 146 negara yang dievaluasi. Skor ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata global yang juga berada di angka 0,686. Bisa dilihat dari sini ya teman-teman, dari linknya ini. Dari indeks ini kita bisa lihat ya, kalau Indonesia itu masih sangat miris tentang yang namanya kesetaraan gender. Masih sangat yang menyepelekan tentang hak suara dari wanita atau perempuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi kompetitor yang saya ambil dalam tema kesetaraan gender ini. Nah, di sini ada satu aplikasi kompetitor, yaitu namanya aplikasi Sahabat Setara. Jadi, Sahabat Setara itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam kurung Kemen PPA. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak. Melalui aplikasi ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih sadar dan peduli terhadap isu-isu tersebut sehingga tercipta lingkungan yang setara dan adil bagi semua. Nah, untuk aplikasi kompetitor yang saya ambil ini, saya coba mengambil satu karena tidak ada yang lebih bahasanya lebih jelas dan tidak ada aplikasi yang sudah jadi gitu dalam tema kesetaraan gender ini. Nah, untuk aplikasi ini itu dia berupa web, dan webnya ini bisa kita klik. Jadi di aplikasi Sahabat Setara ini
kita bisa melaporkan melakukan kejahatan, atau kita ingin menghubungi yang namanya tuh Kemen PPA atau Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melaporkan adanya ketidakadilan atau kejahatan. Jadi ini aplikasinya tuh langsung langsung satu arah gitu, langsung menuju yang namanya Kemen PPA. Dan juga kita di sini bisa melihat berita-berita tentang adanya kayak kegiatan-kegiatan yang menuju ke kesetaraan gender, kayak melakukan seminar atau melakukan partisipasi segala macam. Dan juga kita bisa melihat apa sih sahabat setara tuh di sini. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang saya ambil. Metode pengembangan, maafkan. Jadi metode pengembangan yang saya ambil itu adalah metode campuran dari metode incremental dan metode pengembangan prototyping. Mengapa? Karena kedua metode ini itu memungkinkan pengembangan aplikasi secara bertahap, sehingga fitur bisa dirilis lebih cepat dan langsung bisa digunakan oleh pengguna tanpa harus menunggu seluruh sistem selesai. Sementara pendekatan prototype itu memastikan setiap fitur diuji terlebih dahulu sebelum dikembangkan penuh, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, diperbaiki lebih awal jika ada kekurangan, serta meminimalkan risiko kesalahan desain atau fitur yang kurang efektif. Dan dengan kombinasi ini, aplikasi menjadi lebih fleksibel, aman, serta dapat berkembang sesuai dengan masukan pengguna maupun perubahan regulasi yang berlaku. Mengapa saya mengambil metode ini? Karena incremental itu adalah sebuah metode yang memungkinkan pengembangan aplikasi itu secara bertahap. Jadi metode incremental itu dia melakukan kayak pengembangan aplikasi itu secara bertahap. Jadi nggak langsung sekaligus, tapi secara bertahap. Jadi kayak ya udah bertahap gitu, bertahap. Dan jadi kelebihannya itu jadi fitur tuh bisa dirilis lebih cepat dan langsung bisa digunakan oleh pengguna. Dan juga untuk prototype, mengapa saya mengambil prototype itu karena prototyping itu dia tuh suatu metode pengembangan yang bisa untuk memastikan setiap fitur tuh diuji terlebih dahulu. Jadi sebelum adanya kayak launching aplikasinya, kita bisa menguji setiap fiturnya itu supaya itu kita tahu itu bisa berfungsi atau tidak, atau bisa kayak kalau misalkan ada yang kurang itu bisa kita rubah lagi gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan kelebihan aplikasi yang akan saya rancang. Jadi tidak lain tidak bukan, tujuan saya untuk membuat aplikasi ini atau merancang aplikasi itu, saya tuh ingin membuat aplikasi yang bertujuan untuk membantu perempuan di mana saja, termasuk perempuan yang berada di Indonesia, salah satunya, khususnya dalam mengutarakan suara, ide-ide dan gagasan lainnya, dan juga untuk melindungi perempuan yang terkena kejahatan seksual ataupun kejahatan yang lainnya. Jadi tidak ada lagi perempuan yang takut untuk bersuara ataupun meraih mimpinya karena faktor gender. Jadi mengapa? Karena kebetulan saya memiliki kayak kejadian pribadi yang pernah saya alami, saya lihat. Jadi yang kejadian itu saya tuh melihat kalau perempuan tuh memang masih disepelekan ya dalam berargumen atau dalam memberikan ide ataupun yang lainnya. Perempuan tuh masih dilihat sebelah mata gitu, dipandang sebelah mata. Kadang kan perempuan juga tuh kalau bahasa kita tuh kayak sering diremehkan, diolok-olok juga, kayak kalau kita memberikan usulan atau saran gitu, pasti kita tidak akan didengar. Rata-rata seperti itu, perempuan tuh pasti akan dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, saya ingin aplikasi itu membantu loh perempuan-perempuan yang masih memiliki ketakutan untuk mengemukakan suaranya atau mengemukakan ide-idenya, dikarenakan takutnya itu ya. Jadi saya harap aplikasi yang saya buat ini akan membantu perempuan-perempuan yang ingin membantu juga sesama perempuan yang mengalami kekerasan seksual, tapi korbannya tidak mau atau takut untuk melaporkan, jadi bisa saling membantu gitu bahasanya. Dan juga ada beberapa fitur-fitur yang lebih gitu ya, fitur-fitur kelebihan yang ada di aplikasi yang ingin saya rancang ini. Yang pertama, adanya tuh fitur untuk sharing, fitur untuk chatting atau kayak kita sharing-sharing pengalaman gitu, kayak bisa di aplikasi itu nanti kita bisa untuk
cerita-cerita atau sharing-sharing, dan juga dalam sharing-sharingnya itu pastinya ada apa ya, kayak mentornya gitu, kayak pembinanya gitu, bahasanya kayak mentor ya, untuk membimbing gitu. Dan juga ini aplikasi ini langsung terhubung ke apa ya, kalau untuk misalkan kita ingin melaporkan ketidakadilan atau melaporkan kejahatan gitu melewati aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi ini tuh langsung terhubung ke pemerintah setempat yang berwenang untuk apa ya, menindaklanjuti masalah yang ingin dilaporkan. Jadi ketika kita ingin melaporkan masalah atau kejahatan, jadi langsung diterima oleh pemerintah dan langsung ditindaklanjuti begitu. Dan juga yang terakhir, yang pastinya di sini tuh ada apa ya, kayak berita-berita memberikan informasi-informasi mengenai tentang kesetaraan gender ini dan yang lainnya. Jadi perempuan di sana tidak ketinggalan info gitu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.